Proses pembelajaran daring kelas 4 SD swasta HKBP Batu 4 wali kelas Evi Juliana Mani. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Adik-adik, apa ya pekerjaan orang tuamu? Apakah ada yang menjadi petani? Atau dokter? Atau polisi? Nah, di sini orang tua Sani bekerja sebagai pendongeng. Pendongeng itu orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan adik-adik. Indonesia ini kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitar rumah kalian adik-adik? Nah, mungkin ada ya orang yang suka mendongeng di sekitar rumah kalian. Nah, hari ini kita akan belajar atau mendengarkan dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Bagaimana ya ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Suatu hari, tupai tidak melihat ikan gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat terkejut. Kaget adik-adik, gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu itu sangat ganas adik-adik. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian,
Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dongeng ini disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda Ajeng Restiani. Adik-adik, ini tadi cerita tentang persahabatan tupai dan ikan gabus adik-adik. Wah, mereka sangat bersahabat ya adik-adik, saling menolong satu dengan yang lain. Berdasarkan cerita tersebut, kita akan belajar menemukan unsur-unsur cerita yang ada dan kita akan membuat kolom, menuliskannya dalam kolom berikut ini. Jadi perlu adik-adik ketahui, dalam sebuah cerita ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa dalam cerita itu? 1, ada judul. Lalu 2, ada tokoh. Nah, tokoh itu yang memerankan cerita tersebut. Lalu ada sifat tokoh atau watak atau karakter dari masing-masing tokoh. Lalu ada terjadinya atau tempat terjadinya suatu cerita atau juga disebut dengan latar. Lalu dalam cerita itu pasti ada awal, ada akhir cerita. Dan di dalam cerita itu ada unsur pesan moral yang disampaikan untuk pembaca atau bisa juga disebut dengan amanat. Bagaimana pendapat adik-adik tentang cerita tersebut? Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah Beni adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beni. Nah, ini ayah Beni adik-adik. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Toko mebel itu khusus untuk menjual barang-barang seperti lemari, lalu seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Itu tadi cerita tentang ayah Beni, yaitu seorang pengrajin kayu adik-adik ya, yang menghasilkan meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Nah, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Lalu, apakah pekerjaan ayah Beni ini termasuk menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Berikutnya, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Berawal dari pohon di hutan ya adik-adik. Nah, pohon di hutan ini akan ditebang pohonnya lalu diambil kayunya. Nah, kayu tersebut akan dipotong-potong adik-adik dan diangkut ke kota. Nah, kayu yang dipotong dan diangkut ke kota akan dibawa ke pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu akan membuat berbagai benda yang terbuat dari kayu. Setelah itu, pengrajin kayu ini akan menjualnya ke toko mebel. Dan toko mebel ini menjual barang ya seperti kursi, meja seperti itu kepada pembeli. Inilah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi sampai ke tangan pembeli. Jelas
Rasakan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi itu sampai di rumah kita, adik-adik? Ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi hingga bisa sampai di rumah kita. Bagaimana sebaiknya kita merawat meja dan kursi di rumah kita? Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang paling sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu adik-adik, hutan di Kalimantan itu sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen adik-adik. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena adanya kebakaran hutan dan penebangan pohon secara liar loh adik-adik. Coba adik-adik perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau ini menunjukkan adanya pohon dan warna putih itu menunjukkan hutan yang gundul. Adik-adik, tahun 1950 Pulau Kalimantan itu sangat hijau adik-adik karena banyak pohon, banyak hutan di dalamnya. Tapi lihat adik-adik, semakin tahun warna hijaunya semakin hilang adik-adik. Sampai tahun 2020 ini, lihat warna hijaunya semakin sedikit. Berarti menunjukkan bahwa pohonnya atau hutannya semakin sedikit. Dan hutan yang gundul yang dijadikan pemukiman warga malah semakin banyak adik-adik. Wah, apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk? Tentunya berdampak buruk adik-adik. Karena awalnya Pulau Kalimantan itu termasuk penghasil oksigen terbesar, penghasil kayu terbesar adik-adik. Nah sekarang kalau berkurang seperti ini, berarti penghasil oksigennya juga berkurang adik-adik. Pohon-pohonnya juga ditebangi. Nah ini dampak buruk adik-adik, berkurangnya hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020 saat ini. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Mari kita diskusikan bersama-sama adik-adik. Tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan itu tertutupi hutan tadi ya. Tapi di tahun 1985 hutannya sedikit berkurang, tapi masih cukup luas adik-adik ya. Sedikit ditebangi tapi masih luas. Nah tahun 2000 apa yang terjadi? Hutan di Kalimantan mulai banyak berkurangnya. Tahun 2005 hutan di Kalimantan semakin banyak berkurang adik-adik ya. Banyak pemukiman warga. Tahun 2010 hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman warga. Sama banyak dengan hutan-hutan yang sudah digundul lalu dijadikan pemukiman warga. Lalu di tahun 2020 hutan semakin sempit, malah pemukiman warganya semakin luas. Nah ini tadi perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan adik-adik. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 itu sangatlah berbeda adik-adik? Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Tentunya yang terjadi adalah hutan akan rusak dan hutan menjadi gundul adik-adik. Penghasil oksigen juga akan semakin berkurang. Padahal oksigen itu sangat penting loh bagi manusia, bahkan bagi makhluk hidup yang lainnya. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan itu tetap terjaga?
Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama.